anak Bataknya. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa Pak Ustadz tadi? Tadi ada yang kejang-kejang sama aku itu. Nah, soalnya dia sudah dijawab 2 ronde ku jawab, dia itu gak terima jawabanku. Macam mana pula itu lah. Coba menurut kau kayak gimana tuh pendapat kau tentang edis si putar-putar? Coba. Aku nggak menonton tadi Pak Ustadz, nggak aku tonton lagi. Pas aku lagi siaran tadi, biasalah aku kan ke atas, orang-orang Kristen, kawanku itu tadi bukan berdebat lah, bertanya jawab dengan orang-orang Kristen. Udah itu Pak Ustadz tadi nelpon. Ku matikan. Oh, suara hilang, bentar. Suaraku ada nggak? Ada suara Bapak? Ada katanya Bapak Ibu. Ada suara saya ada kan? Dari mana hilang suara saya? Ada? Ada. Oke, lanjut. Oke, jadi begini ya. Mungkin malam ini kita akan membahas sesuatu dengan anak Batak ya Bapak Ibu semuanya. Ya 1 jam sampai 2 jam lah kayak gitu ya. Di tempat saya kan 21.38 tuh. Nanti boleh aja sampai setengah 12 malam. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin ada sesuatu yang kita bahas ya. Saya harap malam ini kita membawakan data serta dalil ya Bapak Ibu semuanya. Tentang tadi anak Batak ngajak saya. Sebenarnya ngajaknya random, tapi saya pengennya pakai tema gitu. Ya silakan Ruth, mungkin ada opening dari kau, silakan. Ya habiskan aja dulu waktu ini, Ya ini pemanasan aja ya dulu Bapak Ibu semuanya. 1 jam, ya 1 jam boleh 1 jam lebih, ya boleh nanti. Kalau masih ada waktu, nanti kita akan layani pasien-pasien yang akut untuk dinaikkan gitu ya. Nah, gitu. Kau live streaming ke ini ya, ke YouTube kau? Iya Pak Ustadz. Oh ya, silakan. Soalnya laptopku belum bisa ini, berat masih update. Nanti aku mau bawa ke tokonya dulu. Kenapa laptopnya? Berat. Baru beli berat. Iya. Syukran jazakallah ya Bapak Ibu semuanya. Karena dipakai live setiap hari itu sama enggak, aku baru beli. Baru beli sehari. Iya, kalau dipakai live setiap kawan-kawan, mawar 8 kawan-kawan, 8 mawar kawan-kawan. Tap layar kawan-kawan. Biasa iya. Bantu ya Bapak Ibu. Tap layarnya itu sampai 100.000 tuh yang itu yang tanda love-nya itu 938 itu kasih 2 dong biar jadi 940 gitu. Biar kuat roomnya. Untung tadi diisiin itu. Iya, tadi untung aku diisi itu Ruth ya. Love-nya yang dua biji itu untung diisi. Kalau nggak diisi sama Edis tadi kena lagi aku itu dilaporkan. Rungkat tadi untung diisi itu. Syukran jazakallah ya Bapak Ibu semuanya, jazakumullah yang udah bantu-bantu tap layar terus ngisi-ngisi gitu. Oke. Malam ini kita bahas sesuatu tapi kita pemanasan dulu dengan Rudy Simamora ya. Di pertama ini ingat Ruth, gini, aku boleh ngajuin sesuatu nggak? 2 ronde sebelum kita closing itu 2 ronde itu bisa TikTok nggak? Berisi Pak Ustadz. Berisik, oke. Berarti kau nggak setuju ya? Nggak apa-apa kalau gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu semuanya kita waktunya 5 menit saja ya. Jadi silahkan untuk menilai sendiri jawaban-jawaban yang diberikan gitu ya. Soalnya Rudy Simamora itu nggak mau nggak mau dia TikTokan gitu, nggak mau TikTok. Berisik. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya ya, Anda bisa nilai sendirilah. Kalau saya kan ya menyampaikan sesuai ada yang di dalil aja gitu ya, sesuai dengan dalil aja. Ya nilai sendiri dan silahkan dicatat gitu jawaban-jawaban yang diberikan ya, silahkan dipelajari ya Bapak Ibu semuanya ya.
Syukron jazakumullah. Wah, antusias banget di tempat kurut. Udah 2,3K ini penontonnya. Siap. Oke, berikan yang terbaik, Ruth. Berikan yang terbaik. Oke, siapa yang duluan? Kamu dulu lah. Aku terus dulu. Kemarin aku juga. Kamu duluan ya. Saya. Oke. Belum muncul, tunggu. Oke. Horas damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua. Salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Di TikTok dan di YouTube Anak Batak Fat 2 untuk membicarakan tentang kitab suci. Kenapa kita perlu membicarakan kitab suci? Agar iman kita kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pencobaan yang memang selalu kita hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku ketemu dengan sahabat saya ya, Pak Ustadz Yusuf PI. Untuk membicarakan kitab suci. Di sini tidak ada penghujatan kawan-kawan. Di sini hanya edukasi saja bagaimana Ustadz Yusuf itu menjelaskan ajaran Islam dan saya menjelaskan ajaran Kristen. Jadi komentar-komentar yang negatif-negatif itu kalau perlu nggak usah. Karena kita juga berteman. Di sosial media ini kita gontok-gontokan, di luar sosial media mah kita saudara, kita satu bangsa loh. Jadi tidak ada unsur-unsur kebencian. Nah, demikian juga untuk tidak lupa saya mengingatkan juga ya Mabes Polri, kalau bisa janganlah main tangkap-tangkap. Berdiskusi itu hal yang wajar, berdebat itu hal yang wajar kawan-kawannya, tidak perlu kita lapor-lapor polisi dan lain segala macam. Kenapa? Karena aku kawan-kawan udah pernah ditangkap polisi gara-gara masalah ber-TikTok ini gitu ya. Masalah ber-YouTube ini. Jadi mohon maaf kalau ada pun kata-kataku yang salah, ya biarlah Pak Ustadz yang menjawabnya gitu. Kalau ada yang kusampaikan itu tidak sesuai dengan dalil, Pak Ustadz bisa menegurnya. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang surga. Bagaimana sih kehidupan di surga itu menurut agama Islam dan menurut agama Kristen? Itulah yang kita bahas saat ini. Karena kita beragama kan untuk surga. Tidak ada orang beragama tapi tidak mau ke surga. Justru kalau kita tidak memikirkan tentang akhirat dan tentang surga, lebih baik kita menjadi ateis saja. Ngapain beragama kalau kita tidak peduli dengan surga? Justru karena kita peduli dengan surga itulah makanya kita beragama. Jadi sebenarnya debat malam ini sangat menarik ya kawan-kawannya. Sangat menarik kalau kawan-kawan mau mengikutinya. Nah, kalau dari ajaran agama Kristen nanti saya akan menjelaskan menurut agama Kristen dan sesuai dengan isi Alkitab. Saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Apa yang tertulis di Alkitab itulah yang akan saya sampaikan. Demikian juga dalam hal menanyakan tentang surga yang ada di dalam Islam. Saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Kalau ada dalilnya ya saya tanya. Kalau tidak ada dalilnya untuk apa saya tanya, kan begitu. Toh kita agama masing-masing. Gitu. Apalagi kita ini harus bertoleransi ya. Kebetulan kemarin itu pemimpin Kristen datang ke Indonesia. Ya sangat didukung oleh toleransi yang tidak terhitung dengan uang lah. Besarnya toleransi yang datang dari warga negara Indonesia itu. Jadi kita juga harus seperti itu di sosial media ini. Tidak perlu menghujat agama orang lain. Silakan sampaikan iman masing-masing. Nah oleh karena itu kawan-kawan, mari kita saksikan perdebatan ini. Dan satu lagi pesanku kepada kawan-kawan yang belum mampu. Bagi kawan-kawan yang belum mampu untuk menonton debat, ya jangan tonton dulu. Karena berdebat itu ya cenderung menyakitkan hati. Tetapi kawan-kawan, kalau memang kita punya iman yang kuat, apapun yang kukatakan, tentu saja iman kawan-kawan itu tidak akan goyang. Teman-teman muslim ini biasanya. Kalaupun aku menanyakan sesuatu, aku percayalah iman kawan-kawan itu kuat, tidak akan goyang. Jadi tidak usah ada ancaman-ancaman, tidak usah ada sakit hati dan lain-lain. Nah kawan-kawan, sebelum saya mulai perdebatan ini seperti biasa, yang saya andalkan hanya Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan meminta hikmat dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa penyertaan-Mu yang selalu setia menemani hari-hari kami dari hari yang lewat hingga pada saat ini. Bapa, pada saat ini saya ingin berdiskusi lintas agama dengan Ustadz Yusuf PI. Bapa, tidak ada yang kuandalkan, hanya hikmat daripada-Mu lah yang bisa
menemani aku di dalam perdebatan ini. Berikan aku hikmat, berikan aku akal yang baik, supaya aku bisa menjelaskan, memberikan pertanggungan jawab terhadap pengharapan yang ada padaku, Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, itu Pak Ustadz yang bisa aku sampaikan untuk pembukaan kali ini. Kita slow aja. Jangan sampai kita menghujat Pak Ustadz. Ingat itu Pak Ustadz ya. Jangan sampai menghujat. Sudahlah, kita berdamai saja Pak Ustadz ya. Jangan sampai menghujat. Kalau tidak ada dalilnya, nggak usah Pak Ustadz sampaikan. Kalau ada dalilnya, silahkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk pembukaan ini. Silakan Pak Ustadz. Oke. Bentar ya, tunggu waktunya. Kok lama kali? Oh, ya oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari muslim dan muslimah, malam ini kita akan berdiskusi dengan Rudi Simamora ya. Sebenarnya Rudi Simamora sudah dari kemarin ngajak saya, cuma saya nggak ada waktu gitu. Dan malam ini dia mengajak sebuah tema, yaitu tentang masalah surga dan neraka, baik di dalam agama Islam maupun di dalam kekristenan. Jadi di sini kita akan mempertanyakan dua hal itu kepada pihak kekristenan, dan kita akan menyampaikan apa yang ada di dalam agama Islam. Apapun dari pertanyaan Rudi Simamora, baik teman-teman Kristen ya, akan kita beritahu sesuai dengan dalil dan sesuai dengan pelajaran yang ada di dalam agama Islam tentang masalah surga dan neraka. Bapak Ibu semuanya, surga adalah balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karena kita bertakwa kepada Allah sehingga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi jangan pernah putus asa atas rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menjanjikan kepada orang yang beriman ya, kepada orang yang beriman surga seluas langit dan bumi. Itu hanya sedetil, secuil yang kita lakukan dalam beriman dan melaksanakan kebaikan atau amal soleh. Itu tertera di mana? Tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133, Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas orang beriman yang meminta ampun, yang bertaubat dengan surga seluas langit dan bumi. Jadi ya, jangan sampai kita itu gara-gara ada mengetuk rumah lalu jual agama, murtad dengan domi. Itu iman setipis tisu gitu ya, setipis tisu. Maka dari itu kita itu harus sesuai dengan apa yang diperintahkan, yaitu harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi masuk surga itu syaratnya adalah antum muslimun. Islam dulu. Ya, Islam dulu, lalu beriman. Setelah beriman, mengerjakan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya dengan surga. Banyak tertera di dalam Quran surah Ar-Rahman ada, di dalam Quran surah Al-Waqi'ah ada, terus juga di dalam Quran surah Al-Bayyinah juga ada ya, tentang masalah balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Islam yang beriman dan bertakwa. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu bersegeralah kepada ampunan Allah agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengerjakan
perintah Allah dan menjauhi larangannya agar kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi surga itu bonus dari Allah terhadap orang beriman ya. Kita melaksanakan sholat, terus mengerjakan zakat dan puasa serta haji. Jangan kita itu berharap hitung pahalanya. Oh, aku sudah haji, pahalanya 100. Bukan kayak gitu di dalam agama Islam. Nggak perlu dihitung ya. Tetapi dengan melaksanakan perintah Allah tersebut, maka mendatangkan rahmat dari Allah. Dengan rahmat Allah lah kita masuk dalam surga. Jadi seperti itu. Semoga Bapak Ibu semuanya ya, kita umat Islam yang menonton di tempat saya, umat Islam yang menonton di tempat Rudi, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, di dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, marilah kita berdiskusi dengan kawan kita yang Kristen dengan bijaksana, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan data, sesuai dengan penyampaian saya di streaming sebelum-sebelumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik, memakai data dan memakai ilmu. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mari kita bahas tentang masalah surga dan neraka. Oke. Oke, Pak Ustadz, siapa lebih dulu? Oke, saya lebih dulu. Oke, baik. Ya, surga. Ya, kita akui itu bahwa surga yang ada di dalam Kristen itu berbeda dengan surga yang ada di dalam Islam. Berbeda, tetapi namanya sama. Surganya Islam ada, surganya Kristen juga ada. Namanya sama-sama surga. Makanya kawan-kawan jangan pernah kawan-kawan berpikir kalau surga Islam dengan surga Kristen itu berbeda, sama. Jangan pernah memikirkan itu. Surga Kristen dengan surganya Islam berbeda. Kenapa? Saya kan sudah mempelajarinya. Nah, kalau kawan-kawan tidak percaya, mari kita uji di dalam perdebatan ini. Contoh, di dalam surganya Kristen jelas sekali dikatakan Tuhan Yesus ya. Sebentar, aku bukakan dulu dalilnya. Kawan-kawan, kita perdebatan ini harus penuh dengan dalil ya. Sekarang saya bacakan dulu dalilnya di dalam Matius 22 ayat 29. Ini mengenai tentang surga yang diajarkan Kristen ya. Ingat, kita saling menghormati aja. Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Itu iman Kristen. Nah, jadi kalau di surga kami Kristen itu tidak ada kawin mawin. Itu fix. Tapi anak Batak ada perjamuan kawin anak domba. Di situ kita menyatu dengan Allah. Itu makna dari perjamuan kawin anak domba itu. Bukan kita kawin dengan domba, bukan. Tetapi kita akan menyatu dengan Allah. Itulah perjamuan kawin anak domba. Artinya kalau kawin mawin dapat cewek yang cantik yang sebaya ya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan cewek cantik yang montok dan sebaya. Itu tidak ada hal-hal yang demikian di dalam surganya Kristen. Makanya aku membuat satu keputusan untuk memberitakan pengajaran surganya Islam dengan surganya Kristen itu berbeda. Dari soal kawin mawin. Kalau di surganya Islam kan bisa dapat cewek itu kan 72 ya. 72 cewek cantik. Iya, kita hormati itu. Itu kan iman Islam. Nah, kalau di Kristen tidak ada seperti itu. Nah, berikutnya. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Itu iman Kristen. Ingat kawan-kawan, ini iman Kristen ya. 1 Korintus 15 ayat 50, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada daging, kedagingan itu tidak ada di surga. Makanya orang yang naik ke surga itu kan dengan tubuh kemuliaan. Bukan dengan daging kita ini. Sebab daging ini kan busuk jadi tanah. Nah, jadi di surganya Kristen juga tidak ada darah dan daging. Sementara di surganya Islam ada yang montok. Yang montok itu kan dagingnya yang montok, bukan rohnya yang montok kan begitu. Contohnya payudaranya besar, pantatnya itu ya bahenol lah. Artinya daging kan. Berarti di surganya Islam itu
masih ada darah dan daging, sementara di Kristen tadi tidak ada, saudaraku ya. Nah, berikutnya, di surganya Kristen itu kita hidup seperti malaikat. Kalau kita hidup seperti malaikat, berarti kita tidak membutuhkan lagi apa yang kita butuhkan di dunia ini. Kan begitu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan kebutuhan dari makhluk surga. Sama, kalau kita sudah menjadi makhluk surga, segala sesuatu yang di dunia ini tidak menjadi kebutuhan kita lagi. Nah, sementara di dalam surganya Islam ada kasur. Ada itu di Al-Quran itu tertulis. Kasur yang empuk. Gitu ya, itu Pak Ustadz tahu itu. Nantilah Pak Ustadz yang menjelaskannya. Artinya, kenapa di surganya Islam masih ada hal-hal yang duniawi, padahal bukan manusia duniawi lagi. Paham ya Pak Ustadz ya? Kenapa kita membutuhkan hal-hal yang duniawi di dunia ini? Karena kita masih manusia duniawi. Kita masih darah dan daging, ahlinya makhluk dunia. Tentu saja makhluk dunia akan memerlukan kebutuhan-kebutuhan dunia. Tetapi makhluk surga akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan surga. Jadi kebutuhan di surga itu berbeda dengan kebutuhan di dunia. Nah, di dalam Islam, kenapa justru kebutuhan-kebutuhan di dunia ini ada di surga? Padahal makhluknya sudah beda. Sudah makhluk surga yang seperti malaikat. Dan di dunia ini makhluk dunia. Contoh seperti minuman rasa jahe. Untuk apalagi kita di surga meminum rasa jahe, itu ada di Al-Quran. Bahwa di surga itu disediakan, itu kalau nggak salah dalam surah Muhammad ya. Nantilah Pak Ustadz lah yang menjawabnya itu. Artinya aku bukan mengarang-ngarang. Itu minuman rasa jahe itu ada di Al-Quran di dalam surah Al-Insan, maaf, surah Al-Insan ayat 17 dan 18, bahwa di surga itu ada minuman rasa jahe. Nah, bukankah minuman rasa oke, habis waktuku. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Ya, aku harap Ruth kau bisa lemparkan pertanyaan langsung gitu selain bernarasi. Suara saya ada ya? Ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari Rudi Simamora itu tidak ada pertanyaan yang dilemparkan. Tetapi mendengar narasi dari Rudi Simamora tadi, katanya di surga mereka itu hidup bagaikan roh, seperti itu. Jadi hanya menyembah saja gitu, tanpa ada kedagingan. Mungkin biar kawan kita tidak banyak berhayal dulu tentang surga gitu ya. Kita akan pertanyakan dulu, di mana jaminan Yesus terhadap Kristen ya, bahwa Yesus itu menjamin Kristen masuk surga. Coba kawan dijawab dulu itu agar kita tidak menghayal gitu ya, agar kita tidak menghayal. Coba silakan kau carikan di Bible itu Yesus menjamin bagi umat Kristen masuk surga. Itu yang kutanya dan secara tekstual. Lalu kalau kau tanya balik samaku, apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga umat Islam? Ada hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Nah, itu jaminan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita coba minta ya hal yang sama kepada kawan kita yang Kristen, di mana Yesus menjamin surga untuk Kristen, agar kawan kita tidak terlalu banyak berhayal dulu tentang surga. Coba dijawab dulu tentang masalah itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalaupun narasi dari Rudi bahwa di dalam surga Islam ini itu ada, ya memang surga Islam itu lebih menarik gitu. Masa di surga harus ada peperangan naga? Ya nggak perlu kan, ada perang di surga gitu. Masa surga yang masuk duluan itu adalah pemungut cukai dan pesundal. Jadi nggak perlu ada perumpamaan untuk surga seperti itu. Lihat kalau surganya umat Islam ya, coba kita buka tuh di dalam Quran surah Al-Waqi'ah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Dan kayak gitu, banyak buah-buah, terus makanan yang enak-enak, ada kasur empuk, ada wakawa'ibat sroba, ada bidadari ya, 72 bidadari kan disebutkan bukan di dalam Al-Quran tapi di dalam hadis. Tapi memang janji Allah terhadap orang beriman, maka balasannya
kenikmatan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Maka orang yang beriman dibalas dengan kenikmatan. Itu sudah hukum yang pasti gitu. Kagak usah di mata Allah Subhanahu wa taala, di hukum manusia saja kebaikan pasti dibalas kebaikan, kriminal pasti dibalas dengan penjara. Itu kalau secara logika gitu. Ya, nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kita menanyakan dulu kepada kawan kita agar tidak terlalu banyak berhayal, di mana sih Yesus Kristus itu menjamin bagi Kristen akan surga? Coba deh. Apalagi kan kalau kita melihat kehidupan Yesus di dalam Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Dia aja dari dirinya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, alih-alih mau menjamin surga Kristen. Mau macam mana coba? Coba kita cari dulu ya. Kita minta kepada kawan kita yang Kristen, Rudi Simamora, ya, di mana di dalam Bible itu Yesus mengatakan secara tekstual bahwa Dia menjamin Kristen masuk surga. Sekali lagi pertanyaannya, di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Kalau Islam dari hadis sudah saya berikan. Kalaunya Anda mau dari Quran, banyak. Salah satunya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 124. Umat Islam dijanjikan Allah masuk surga. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun, ya, umat Islam yang melaksanakan sholat, yang mendirikan sholat, dijanjikan warisannya surga Firdaus. Nah, jadi biar kawan kita tidak terlalu banyak halu, ya, coba kita tanyakan dulu, di mana jaminan Yesus untuk Kristen bahwa Kristen akan dijamin Yesus masuk surga? Silahkan Anda jawab. Siapa? Oke. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz ya sudah menanyakannya. Baik. Mungkin Pak Ustadz tidak pernah membaca Alkitab sehingga Bapak tidak menemukan jaminan surga dari Tuhan Yesus. Tetapi is okay. Aku akan membacakannya ya. Banyak sekali kawan-kawan ya. Yang pertama kita lihat dulu dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah? Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga itu. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 11 ayat 25. Pak Ustadz tidak menemukan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu banyak Pak Ustadz. Tapi sudahlah 3 itu aja ya, karena banyak pertanyaan Pak Ustadz. Perang naga, ya. Perang naga ini kan sudah terjadi di masa lampau. Kenapa dikatakan perang naga? Itu kan hanya bahasa-bahasa yang familiar dari orang-orang di luar Kristen. Sebenarnya perang naga itu adalah peperangan antara iblis dengan malaikat Tuhan di surga. Karena iblis itu memberontak terhadap Tuhan. Maka mereka pun diusir dari surga. Ketika iblis ini diusir, iblis tidak terima, maka terjadilah peperangan itu. Jadi itu sudah terjadi pada masa lampau. Itulah sebabnya iblis tidak bisa lagi di surga sampai hari ini. Kalau dulu sebelum terjadi peperangan itu memang benar iblis itu bisa berada di surga Pak Ustadz. Nah sekarang iblis tidak bisa berada di surga lagi, sudah kalah dalam peperangan itu, artinya mereka sudah diusir dan dilemparkan ke bumi. Itulah yang disimpan di dalam goa, yang di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 itu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis itu sekarang tidak di surga lagi, tapi sudah di goa. Maka kawan-kawan jangan pergi bertapa ke goa ya. Nanti disesatkan oleh iblis yang di dalam goa itu. Nah itu tentang perang naga. Oke, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, benar? Kalau Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti Tuhan ada 2 dong. Ada Bapa dan ada Yesus. Justru karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka Tuhan itu cuma 1.
Apa yang dilakukan Yesus, Bapa lah yang melakukannya. Apa yang dilakukan Bapa, Yesuslah yang melakukannya. Karena Yesus dan Bapa itu satu dan satu kehendak. Makanya kalau Yesus mau berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa Bapa, nggak bisa. Sama juga Bapa juga demikian. Bapa tidak bisa menciptakan apapun tanpa Yesus. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Yesus. Bapa itu Allah yang tidak terlihat, Yesus itu wujudnya. Jadi tidak punya kehendak masing-masing Pak Ustadz. Gitu ya, baik. Oke, udah aku jawab tadi ya. Nah, lalu Bapak mengatakan tadi bahwa Islam menjamin masuk surga. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang familiar sekarang ya, yang viral-viral itu, bersafaat kepada Nabi. Justru Nabi Muhammad sampai sekarang masih di kuburan. Kan belum di surga Nabi Muhammad. Sedangkan Muhammad aja sampai sekarang belum di surga, bagaimana dia menjaminmu? Justru kau kan mendoakan dia, mengirimkan syafaat. Paham ya? Jadi jangan cuma janji-janji lah. Apakah sudah ada orang Islam yang ada di surga? Enggak ada. Nabi Muhammad pun masih ada di alam kubur. Coba tunjukkan satu dalil Muhammad itu sudah berada di surga, tentu saja tidak ada. Belum ada orang Islam yang ada di surga, termasuk Muhammad. Nah, kalau kau mengatakan Muhammad menjamin ke surga, orang tuanya aja masuk neraka. Bagaimana dengan kau, Pak Ustadz? Sedangkan orang tuanya Muhammad aja masuk neraka. Di mana dalilnya? Di dalam hadis riwayat Muslim. Salah satu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau ayahnya sendiri pun tak bisa ditolongnya, kemana dia mau menolongmu? Atau kalau dia sendiri pun sampai sekarang masih di kuburan, gitu loh. Kalau Muhammad sendiri sampai sekarang belum di surga, kemana kau mempercayai janji-janjinya? Nah, berbeda dengan Yesus. Yesus dari surga dan sekarang Yesus di surga. Dan sudah banyak orang Kristen di surga. Wahyu 7 ayat 9 itu. Artinya barulah kita percayai ketika dia memang sudah berada di surga. Kalau masih di kuburan, kemana mau mempercayainya? Itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, 5 menit sekali gantian. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya agak heran saja dengan kawan kita, pertanyaan apa, jawabnya apa gitu ya. Kita minta secara tekstual ya, tekstual tentang jaminan Yesus terhadap Kristen akan masuk surga. Itu yang saya tanyakan tadi. Bukan secara kontekstual. Karena apa? Kita mengetahui Kristen itu muncul setelah Yesus itu naik ke langit, bukan naik ke surga ya, tapi naik ke langit. Nah, lalu muncul dari Antioquia kekristenan. Jadi Bapak Ibu semuanya, Kristen itu muncul setelah Yesus itu diangkat ke langit ya. Lalu duduk di sebelah kanan Bapak, katanya seperti itu, konon katanya seperti itu. Makanya kita tanyakan, di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga? Kita mintanya secara tekstual, sebagaimana ketika saya menjabarkan sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku akan masuk surga. Terus Quran surah An-Nisa ayat 124, Allah menjamin umat Islam yang beriman akan masuk surga. Itu secara tekstual, tertulis yang kita maksud gitu ya. Nah, adakah Yesus secara tertulis menjamin Kristen masuk surga? Itu yang kita minta. Makanya saya agak heran juga apa jawaban kawan kita tadi gitu ya. Dia menjabarkan beberapa hal lalu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya dan kawan kita Rudi Simamora, coba kau perhatikan ini ya. Coba kau perhatikan ini ya. Nih, apa kata Nabi kami? Di mana sekarang Nabi kami? Ya, Nabi kami ya Ruth ya. Sudah ada nih di mana nih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babil jannah
yaumil qiyamah. Coba langsung saja ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat ya, lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapakah engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad ya. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak akan membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi Yesus aja sekarang belum masuk surga ya, karena yang pegang pintu surga, yang pegang kunci surga itu adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus ya. Artinya sekarang pun Yesus belum di surga. Makanya aku bilang di langit ya, Yesus pun minta bukakan dengan Nabi Muhammad. Tuh Ruth ya, yang pegang kuncinya adalah Nabi Muhammad. Terus kalau kita baca lagi di sebuah hadis tuh ya, kami adalah umat terakhir, namun pertama pada hari kiamat, kamilah pertama kali masuk surga. Ih, Ruth ya. Jadi ada jaminan gitu loh yang tertulis di dalam kitab kami, baik di Al-Quran dan di hadis, bahwa orang beriman, bahwa orang Islam itu akan masuk surga. Nah, jadi kita minta itu Ruth, kepada kamu sebagaimana yang tertulis di dalam hadisku, sebagaimana yang tertulis di dalam Quranku ya. Adakah jaminan Yesus di Bible untuk Kristen secara tertulis ya, secara tertulis bahwa Yesus menjamin Kristen masuk surga. Jadi seperti itu yang ku minta Ruth ya. Nah, berkaitan tentang masalah orang tua Nabi Muhammad, kita nggak ada urusan. Yang jamin itu adalah Tuhan semesta alam untuk umat Islamnya, bukan cuma nabinya, tapi Tuhan semesta alam pun juga menjamin umat Islam akan masuk surga dan menyelamatkannya dari neraka. Quran surah Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw," dan Allah akan menyelamatkan orang Islam. Wa nazaruz zalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang Kristen di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, tuh dalilnya ya, orang Kristen masuk neraka ada di Quran rupanya secara penafsiran. Nah, jadi kayak gitu Ruth. Jadi ya, aku hanya menjabarkan apa yang ada di dalam Quranku. Jangan tersinggung gitu. Itu bukan sebuah hinaan, tetapi agar otak kita berpikir, oh ternyata bahwa di dalam kitabnya umat Islam itu dijamin masuk surga. Jadi seperti itu. Oke. Ya apa-apa, enggak apa-apa. Ya apa-apa. Oke. Nah, kawan-kawan, justru tadi dalil yang Pak Ustadz bukakan itu memperkuat argumenku. Aku tidak pernah menyangkal kalau nanti setelah kiamat orang Islam masuk surga, nggak pernah kusangkal itu. Sama seperti dalil yang Pak Ustadz bukakan itu. Berarti sekarang Muhammad masih di kuburan kan? Kalau di dalam hadis itu dikatakan tadi bahwa Muhammad itu kan mendatangi pintu surga pada hari kiamat kan? Nah, kalau kiamat 10 tahun lagi, kalau kiamat 1000 tahun lagi, berarti sekarang kan Muhammad masih di kuburan kan? Iya dong. Supaya terang benderang diskusi kita. Kan Pak Ustadz tadi membuka dalilnya. Muhammad mendatangi pintu surga itu pada hari kiamat. Sekarang kan belum kiamat. Berarti Muhammad masih di kuburan sampai sekarang. Biar terang benderang Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz yang buka dalilnya. Muhammad mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Kalau kiamat 10 tahun lagi, kalau kiamat 1000 tahun lagi, berarti sampai 1000 tahun lagi Muhammad masih di kuburan. Nah, kenapa kau mempercayai orang yang masih di kuburan? Gitu loh. Aku nggak menyangkal imanmu nanti pada hari kiamat kau masuk surga, nggak kusangkal itu. Tapi sekarang kan belum ada orang Islam di surga. Muhammad saja sekarang masih di kuburan. Nanti mendatangi pintu surga kalau sudah kiamat. Benar ya Pak Ustadz ya? Ini nggak menghujat loh. Dalilnya tadi Pak Ustadz yang buka. Muhammad mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Sekarang kan belum kiamat. Berarti Muhammad masih almarhum di kuburan. Kayak mana mau menjamin orang masuk surga, dia sendiri sampai sekarang masih di kuburan. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Baca Wahyu 7 ayat 9. Ya,
sekumpulan orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa sudah di sorga. Wahyu 7 ayat 9. Nah, Yesus sudah di sorga. Pak Ustadz tadi mengatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu kan. Jadi Yesus itu sudah di sorga. Makanya kalau kita mau ke sorga, ya kita harus ikut orang yang sudah ke sorga. Nah, kau mau ke sorga ikut Muhammad, Muhammad aja masih di kuburan. Kau yang buka dalilnya barusan. Muhammad itu mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Berarti sekarang masih di kuburan. Kalau betul nanti lebih banyak amal Muhammad. Kalau ku tengok kejahatan, nggak tahulah, itu nggak usah ke situ lah. Nanti dikira menghujat. Kan ada timbangan nanti di Siratal Muntaha. Kalau Muhammad lolos dari timbangan ini, lebih banyak amal kebaikan Muhammad. Kalau lebih banyak dosa-dosanya, kalau kita melihat masa lalunya, sama menantunya, sama anak kecil umur 6 tahun, itu kan dosa. Sama istri orang, peperangan itu kan dosa. Kalau Muhammad lolos di timbangan itu, kalau pada akhirnya nanti masuk timbangan, dosa Nabi Muhammad itu lebih banyak. Oke, ada pengampunan dari Tuhan, benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Muhammad, dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Oke, tapi itu kan cerita nanti. Bukan cerita sekarang. Paham ya? Jelaskan dulu, jawab dulu nanti Pak Ustadz. Biar orang-orang Islam juga paham. Ini kan cerita nanti. Muhammad masuk surga kan nanti setelah hari kiamat. Berarti sekarang Muhammad masih di kuburan kan? Biar tercerahkan orang-orang Islam. Gitu loh. Atau Pak Ustadz mengatakan kalau Muhammad itu sudah di surga sekarang, ya silakan tunjukkan datanya. Gitu loh. Aku nggak menyangkal itu. Nah sekarang aku membukakan saja datanya ya. Ini Pak Ustadz. Biar jangan apa. Sebentar ya. Arabnya Pak Ustadz aja lah yang membaca Arabnya ya. Arabnya biar Pak Ustadz yang membaca. Nah, sesungguhnya orang tuanya Muhammad itu di neraka. Sedangkan orang tuanya pun di neraka. Bagaimana Pak Ustadz mempercayai dia untuk apa namanya? Untuk membawamu ke surga. Nih Arabnya nih, baca nih Pak Ustadz nih. Pak Ustadz kan suka Arab-Arab. Orang tuanya Muhammad aja masih masuk neraka. Bahkan Muhammad sendiri sampai sekarang masih di kuburan. Ini Arabnya bacakan. Itu. Jadi tolong Pak Ustadz jawab ya. Benar Muhammad nanti akan masuk surga, tapi nanti tunggu kiamat. Berarti sekarang dia masih di kuburan. Nah kalau yang masih di kuburan kalian ikuti, kapan selamatnya gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Mic-nya Pak Ustadz. Pak Ustadz, mic-nya mati Pak Ustadz. Mic-nya mati Pak Ustadz. Mic-nya mati. Mic-nya Pak Ustadz. Pak Ustadz, mic-nya mati Pak Ustadz. Pak Ustadz, mic-nya mati Pak Ustadz. Mic-nya mati. Pak Ustadz, mic-nya mati. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Sudah ada ya. Oke, ku jawab aja ya. Di manakah Nabi Muhammad sekarang? Baik Bapak Ibu semuanya, kalau kita membuka ya di dalam Al-Qur'an kita dan beberapa hadis ya, dapat kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa orang yang beriman, dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki ya. Jadi di mana Nabi Muhammad? Di sisi Tuhan
Tuhannya ya. Kamu bisa baca ya. Nih, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 170 pun mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Jadi, Ruth ya, Nabi Muhammad hidup di sisi Tuhannya ya, di sisi Tuhannya. Ruth, kalau kau baca kitabmu ya, kalau kau baca kitabmu, Yesus itu bukan naik ke surga, tapi kalau bahasa Yunaninya itu oranos atau langit gitu, langit. Nah, jadi kayak gitu. Sudah ku jawab ya, di mana Nabi Muhammad di sisi Tuhannya. Sebelum Rasul kami wafat pun, beliau mengucapkan di mana? Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi. Nah, jadi kayak gitu ya. Tuh jawaban beserta dengan dalilnya. Nabi kami hidup di sisi Tuhannya sekarang. Memang jasadnya di Mekah ya, jasadnya di Mekah, tapi dia hidup dengan ruhnya di sisi Tuhannya beserta dalil di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya dan Rudi Simamorah ya, karena tadi saya kehilangan waktu 1 menit ya Bapak Ibu. Begini ya, kita agar tidak berkutat dengan pertanyaan kita, karena secara tekstual tidak ada juga Yesus menjamin Kristen masuk surga ya. Tapi kata Rudi, di situ dikatakan Yesus udah duluan naik ke surga padahal ke langit, yang bahasanya itu oranos, bahasa Yunaninya, bukan Parades gitu ya. Nah, jadi dapat kita lanjutkan saja ke dalam masalah surga yang disinggung oleh Rudi Simamora tadi ya. Di dalam perkataan Rudi Simamora yang saya temukan tadi, katanya di surga itu ada kawin-mawin ya. Padahal di kitabnya Rudi Simamora sendiri ada kawin-mawin ya. Coba kalau kita lihat ya, Yesus itu setelah disalib dia kan pakai jasad tuh ya, makan ikan goreng, lalu naik beserta jasad. Coba Anda buka di dalam Wahyu 19 di nomor 7. Di situ ada perkawinan anak domba. Yesus pun menikah, Ruth. Yesus menikah ya di dalam Wahyu 19 ayat 7 gitu ya. Coba saya bukakan saja, nanti dikiranya Yesus kagak kawin. Yesus kawin di surga kawan ya. Nih coba nih kau silahkan buka dan baca ya. Di sini ya dapat kita lihat ya, Yesus itu kawin di surga ya. Marilah kita bersukacita ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi di sini anak domba adalah Yesus, anaknya gede ya. Anak domba yang dimaksud itu Yesus, dia kawin di surga dan jadi pengantin. Paling alasannya itu pengantinnya adalah kami umat Kristen. Emangnya umat Kristen itu cuma perempuan? Kagak. Umat Kristen itu perempuan dan laki-laki. Mustahil ya, mustahil Yesus kawini laki-laki. Jadi kayak gitu. Nah di surgamu coba jelaskan, ada kawin-mawin dan Yesus kawin dengan jasadnya. Silahkan. Ngawur katanya saya. Siap. Ya, kawan-kawan, itu sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjelaskannya ya. Jadi ada di surga itu perjamuan kawin anak domba itu ada. Jadi kawin di situ jangan pikirkan selangkangan. Maka kawan-kawan berbicara tentang iman, jauh-jauh dari selangkangan. Kawin di situ artinya menyatu. Israel adalah mempelai wanita, Yesus adalah mempelai pria. Jadi umat Allah itu mempelai wanita, Yesus itu mempelai pria. Jadi kawin di situ artinya menyatu dengan Allah. Bukan masalah selangkangan, maka di pikiran jangan cuma selangkangan saja. Siapapun Pak Ustadz tanya, tetapi itu jawabannya. Perjamuan kawin anak domba itu artinya kita menyatu dengan Allah. Saya mempelai wanita, diibaratkan mempelai wanita. Yesus itu mempelai pria, artinya menyatu. Kalau sekarang kan kita belum menyatu dengan Allah. Kita kan masih hidup di dunia ini dong. Allah itu ada di surga. Jadi kita kan belum menyatu, belum kawin, belum menyatu dengan Allah. Nah nanti kalau kita di surga, kita harus menyatu dulu dengan Allah supaya kita bisa hidup satu alam.
Itu jawabannya Pak Ustadz. Jadi kawin di situ artinya menyatu untuk hidup menjadi satu alam. Baik. Lalu Pak Ustadz mengatakan tadi Muhammad itu di sisi Tuhannya. Berarti Tuhannya Muhammad itu kan bukan di surga. Mungkin Tuhannya Muhammad itu di dunia ini juga. Karena Muhammad kan belum di surga. Lalu Pak Ustadz membukakan dalil tadi kalau Muhammad itu di sisi Tuhannya. Berarti Tuhannya Muhammad ada di dunia ini. Jangan-jangan yang di dalam goa itu. Gitu loh. Karena tidak ada dalil yang mengatakan Muhammad itu sudah di surga. Ada. Muhammad itu mendatangi pintu surga nanti kalau sudah kiamat. Ini kan belum kiamat. Sekarang kan Muhammad ada di dunia. Lalu Pak Ustadz membukakan dalil. Muhammad itu ada di sisi Tuhannya. Berarti Tuhannya Muhammad di dunia juga dong. Bukan di surga kan? Nah makanya aku bilang waspada terhadap yang di dalam goa ini. Karena sebelum Muhammad menjadi nabi kan ke goa dulu dia masuk kawan-kawan. Ini kan musyrik. Kan begitu. Maka waspadai itu. Pak Ustadz yang membukakan dua dalilnya loh. Yang pertama Muhammad itu mendatangi pintu surga nanti kalau kiamat. Sekarang belum kiamat. Berarti Muhammad masih di dunia. Benar kan? Nanti kalau kiamat dia mendatangi pintu surga. Lalu Pak Ustadz membukakan dalil lagi. Muhammad itu di sisi Tuhannya. Berarti Tuhannya di dunia dong. Itu loh logikanya. Nah berikutnya. Mengenai tentang kawin-mawin di surga. Bapak tidak usah cari remis. Nggak bisa. Main catur bisa remis. Tapi kalau membahas agama Kristen dan Islam tidak bisa remis. Kalau main catur bisa cari remis. Di surganya Kristen itu tidak ada kawin-mawin. Itu Yesus yang bilang loh. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Fix. Kita di surga itu nggak kawin-mawin. Yesus yang bilang. Kita kawin dengan anak domba itu artinya menyatu hidup satu alam dengan Allah. Nah kalau di Islam kan jelas sekali Pak Ustadz di dalam Islam. Bidadari yang montok lah. Dipecahkan perawannya sekarang, besok perawan lagi. Itu kan nggak menghujat, itu kan ada dalilnya. Di dalam surah Al-Ajab itu ya, sama surat At-Taubah itu juga ada ya. Perempuan yang sebaya, perawan. Dipecahkan perawannya sekarang, maka aku bilang ajaran Islam ini nggak jauh-jauh dari selangkangan. Maka udah banyak korbannya itu. Kawan-kawan harus sadar, sudah banyak korban surganya Islam ini di dunia. Kalau ledakkan bom di sana, masuk surga, diinterogasi sama polisi, Densus 88 itu. Ya ini karena perintah Allah, ya oknum, benar oknum. Artinya udah banyak korban dong, akibat janji-janji surga bidadari ini. Paham ya? Nah bagaimana kita mau menghentikan ini, kalau Pak Ustadz masih tetap mengatakan di surga ada memecah perawan itu. Atau kayak gini deh, kenapa hanya perawan yang ada? Berarti perempuan juga dapat 7 gigolo. Kira-kira kayak gitu. Perempuan, laki-laki dapat bidadari 7 atau 72. Perempuan dapat 70 gigolo. Aduh, kayak mana mama kita nanti? Aduh. Maka sering kukatakan ini ajaran Islam ini nggak jauh-jauh dari selangkangan. Bagaimana nanti kita lihat mama kita di surga disetubuhi gigolo? Atau kita sendiri dilihat mama kita itu menyetubuhi perawan? Di mana moralnya? Itu Pak Ustadz yang perlu jawab. Artinya ada katakan ya, kalau tidak ada katakan tidak. Seperti itu Pak Ustadz. Oke. Oke, Ruth ya, tentang permasalahan kawin mawin di sorga, rupanya kata Rudi Simamora itu bukan masalah selangkangan gitu. Baik. Kalau kita melihat ke dalam Matius 19 nomor 29, nah ke teks Yunaninya di situ disebut gunai atau istri. Di surga Yesus menjanjikan 100 istri. Jadi istri itu buat apa gitu ya di surga itu ya? Heran saya gitu. Heran. Gunanya istri di surga itu apa? Kan kita udah tahu ya, istri itu untuk apa? Kan kayak gitu.
laki. Silakan Anda buka di dalam Matius 19 ayat 29. Di situ Yesus menjanjikan 100 istri ya untuk orang yang mengikuti Yesus. Jadi di situ Yesus bicara tentang masalah selangkangan. Terus kalaunya untuk masalah pengantin, anak domba ya, anak domba di situ buat apa tuh Yesus kawin? Ya, coba kau sudah akui Yesus kawin. Ya, Yesus naik ke sisi Bapa itu dengan jasad, berarti dia kawin dengan jasad, Ruth. Ya, kawin dengan jasad. Bagi yang mengikuti Yesus, ya, dia hidup sebagaimana Yesus, bukan seperti roh. Artinya ketika Yesus itu naik dengan jasad dan kalian dijanjikan oleh Yesus ya dengan jasad juga 100 istri sesuai dengan Matius 19 nomor 29. Ya, di situ diganti terjemahannya dengan ladangnya, tapi teks Yunaninya tidak dapat dihilangkan karena teks Yunaninya adalah gunai. Gunai itu istri, ya, istri. Di situ Yesus menjanjikan 100 kali lipat selangkangan, Ruth. Jangan kau kira di dalam agama Islam saja berbicara seperti itu. Di dalam kekristenan ya kita mengenal Yesus sebagai tokoh utama. Dia menjanjikan 100 kali lipat ibu, 100 kali lipat ayah, 100 kali lipat anak-anak, 100 kali lipat istri. Dan silahkan kau lihat di teks aslinya dengan memakai bahasa Yunaninya yaitu gunai, ya, gunai. Atau kau kagak usah jauh-jauh ke teks Yunani, kau ambil saja teks bahasa Inggrisnya. Di situ wife ya diterjemahkan oleh King James. Jadi seperti itu. Jadi Ruth, ya kamu nggak perlu protes surganya Islam yang cuma 72 bidadari. Soalnya kau dan yang lainnya sudah dijanjikan 100 istri. Padahal lebih banyak kalian di surga kalian ya tentang masa selangkangan ya. Kenapa kalian masih protes gitu loh dengan 72 bidadari padahal kalian dapat 100? Jangan-jangan kalian ini rakus gitu, maunya 172. Bahaya itu, Ruth. Jangan protes lah dengan surga Islam ya yang cuma 72. Kalian udah dijanjikan 100, lebih banyak kalian, masa 72 mau diembat juga? Rakus sekali ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya tentang masalah Nabi Muhammad SAW ya, saya sudah jawab. Nabi Muhammad hidup di sisi Tuhannya dan Nabi Muhammad pegang kunci surga. Artinya Yesus pun sekarang belum masuk ke surga gitu ya. Menunggu Nabi kami dulu untuk membuka surga baru Yesus bisa masuk gitu. Jadi kau jangan cari remis ya, jangan cari remis. Oh, Yesus menjamin ke surga. Kagak ada kayak gitu. Yesus ya tidak ada menjamin Kristen secara tekstual menjamin Kristen masuk surga, nggak ada. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku diutus untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia. Apalagi ya Bani Asia, kagak ada kayak gitu. Makanya yang kucari di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga secara tekstual itu tidak akan ditemukan, Ruth. Silakan kau buka ya, kau cermati untuk apa tuh Matius 19:29 yang dijanjikan Yesus 100 kali lipat istri. Nah, coba pikir ya, istri di surga buat apa itu? Coba kau pikir dulu dah kayak gitu sebelum menyerang surganya umat Islam ya. Baik ya Bapak Ibu semuanya, itu datanya. Coba saya pengen dengar dulu bantahan dari Rudi Simamora. 100 istri kawan. Sebentar, aku tunjukkan kameranya gitu ya. Kalau aku sih nggak mau ya menghujat ya, yang tidak tertulis aku tidak mau mengatakannya. Baik, sekarang aku bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Itu ya, tidak ada istri dan itu bukan di surga. Itu di bumi. Gitu ya. Jadi kalau tanpa data kan itu kan sudah ke penghujatan, Pak. Tapi udahlah, aku nggak akan membalasnya. Itu. Nah, tetapi biasa Kadurun selalu berkata, oh itu udah dipalsukan. Alah, sudahlah. Ditanya kapan dipalsukan, bukan bisa bertanggung jawab juga. Sudahlah, kalau Pak Ustadz menanyakan seperti itu, ya silakan Pak Ustadz. Di situ tidak ada istri tertulis ya di dalam kitab suciku. Jadi, aku nggak mau membalas menghujat. Artinya, orang Kristen tidak mengimani di surga itu memecah perawan. Sekalipun Pak Ustadz memutar-mutar ayat itu, di situ istri, silakan saja. Kami orang Kristen tidak mengimani di surga itu memecah perawan. Kalau Islam kan memang membenarkan. Kan begitu. Nah makanya aku bilang, yang menawarkan segala sesuatu yang di dunia ini adalah iblis. Kalau ditawarkannya di surga. Coba baca di dalam Matius 4 ayat 9. Itu tawaran dari iblis. Maka aku bilang, Allah Subhanahu wa taala ini iblis karena dia menawarkan apa yang ada di dunia ini kalau menurut yang aku pelajari. Karena dia kan menawarkan apa yang ada di dunia ini. Apa-apa aja yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Wah, banyak hal. Minuman keras juga ada, Hammer. Kalau di Kristen, Tuhan tidak menawarkan apa yang ada di dunia ini. Paham ya? Baca Matius 4 ayat 8 dan 9 itu. Hanya iblislah yang menawarkan segala kemegahan dunia itu. Itu dasarnya. Makanya aku curiga jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah iblis. Karena dia menawarkan segala kemegahan dunia. Baca deh Matius 4 ayat 8 dan 9. Lalu iblis menunjukkan segala kemegahan dunia. Seraya berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi di dalam Alkitab yang menawarkan kemegahan dunia itu iblis. Maka kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala berkata seperti ini. Kau suka apa di dunia? Bidadari, nanti di surga bidadari ku kasih. Kau suka apa di dunia? Mobil, nanti di surga dapat mobil. Segala sesuatu yang tidak kau dapatkan di dunia ini, kau dapat di surga. Itu ajaran iblis kalau menurut Alkitab. Makanya aku bilang tadi, bahas aja menurut iman Islam, ku bahas menurut iman Kristen. Jangan dicampur-campur. Nanti kena itu Muhammad itu. Kalau kita campur-campur Al-Quran dengan Alkitab, wah, bisa amburadul itu Nabi Muhammad. Jangan dicampur-campur Pak Ustadz. Berimanlah sesuai dengan Al-Quran. Jangan campur Alkitab dengan Al-Quran. Kalau Bapak campur, kena Muhammad. Di dalam Alkitab itu Yeremia 23 ayat 15 Nabi palsu diracun. Sementara Muhammad pernah diracun. Maka nggak boleh dicampur antara Alkitab dengan Al-Quran. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu berasal dari padang gurun yang ada biliknya. Islam dari padang gurun Muhammad. Dan ada Ka'bah bilik itu. Kena lagi nanti. Maka nggak boleh dicampur antara Alkitab dengan Al-Quran. Kena nanti. Gitu loh, jangan dicampur-campur. Jelaskan aja menurut Al-Quran. Jangan bawa-bawa ke Alkitab. Bisa jadi kambing hitam nanti Nabi Muhammad itu. Karena semua ciri-ciri Nabi palsu di Alkitab ini mengarah ke Muhammad. Contoh Yeremia 3 ayat 2. Seorang Arab di padang gurun. Itu jelas loh Yeremia 3 ayat 2. Seorang Arab di padang gurun. Itu seorang pejinah. Kena nanti Muhammad Pak. Makanya kalau kau bahas Al-Quran, bahaslah Al-Quran dan hadis. Jangan campur ke Alkitab. Kena nanti Muhammad. Semua ciri-ciri Nabi palsu di Alkitab ini mengarah ke Muhammad. Matius 24 ayat 26 itu Yesus yang ngomong. Nabi palsu dari padang gurun dan ada biliknya. Nabi Muhammad dari padang gurun, di padang gurun ada bilik. Yeremia 23 ayat 15 Nabi palsu diracun. Satu-satunya Nabi yang pernah diracun itu Muhammad. Nah makanya aku bilang kalau membahas agama, bahaslah agamamu. Jangan campur ke Alkitab. Kena nanti Nabi Muhammad gitu. Soal perkawinan tadi, artinya jangan cari remis. Jawablah perkawinan tadi menurut Al-Quran. Jangan campur ke Alkitab. Itu. Silakan. Iya, tumben si Rudi menang. Oke.
Oke, Bapak Ibu semuanya tahan, sabar, sabar gitu ya. Kawan kita sudah panik ke sana kemari sampai Allah katanya jangan-jangan iblis lah, Nabi Muhammad bla 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 mati diracun lah, tidak sesuai tema gitu. Kita dapat melihat gitu ya kepanikan dari kawan kita ketika saya mengajukan sebuah data gitu. Baik ya, baik, memang pahit Jenderal. Gini saja ya, saya buktikan dulu saya tidak menghujat ya Bapak Ibu semuanya, bahwa yang dijanjikan Yesus itu adalah istri ya. Bapak Ibu semuanya dapat kita lihat Matius 19 ya. Matius 19 nomor 29 ya. Di sini or wife. Wife ini apa nih? Guru bahasa Inggris ada di bawah? Ada nggak? Wife ini apa? Apa ini? Ya. Nih di sini or brethren, or sister, or father, or mother, or wife. Baik, dah kita coba terjemahkan saja dulu ya. Kata wife ini apa sih terjemahnya dalam Google terjemah? Aduh, saya bukakan dulu Google terjemah ya, Google Translate. Nah, kita terjemahkan wife, 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 wife. Oh, istri rupanya. Jadi di sini Yesus janjikan asik-asik, istri 100, ibu 100, terus saudara 100. Yang kata Rudi kan yang menjanjikan kenikmatan-kenikmatan itu adalah iblis. Jangan-jangan Yesus yang iblis, Ruth. Dia janjikan macam-macam nih. Makanya kau jangan ke agama Islam gitu, coba yang ku sampaikan kau bahas gitu ya. Di sini Yesus menjanjikan 100 istri, Yesus kawin di surga. Yesus juga mengatakan bahwa di surga itu akan makan minum satu meja dengan Abraham dan Yakub gitu ya. Aku di sini ya Ruth ya pakai data gitu. Wife ini istri dan aku ambil terjemahan, memakai terjemahan King James ya, dan memakai teks asli ya, teks asli dari Yunani yaitu gunai or wife. Tapi kalau kita lihat terjemahan baru, dikutuk ini terjemahan baru, diubah atau ladangnya. Nggak nyambung. Jadi kayak gitu ya. Jadi Ruth di sini ya, Rudi, kau perhatikan, dan setiap orang yang karena namaku, kata Yesus, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak-anak atau istrinya ya, atau istrinya sesuai bahasa Inggris dan bahasa aslinya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, ini enak yang dijanjikan oleh Yesus, Ruth. Jangan-jangan kata kamu yang janjiin enak-enak itu iblis. Mau macam mana, Ruth? Saya bukan balik menghujat gitu ya, tapi saya pemakai data gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi memakai data. Nah, di Matius 19 nomor 29, Ruth, perlu kamu ketahui bahwa kata istri itu dihilangkan dari terjemahan baru LAI gitu. Itu data. Ya, aku bukan menghujat, jangan kamu kira aku menghujat gitu. Itu yang dikatakan dan dijanjikan oleh Yesus itu sendiri. Ya, ku akui di dalam surgaku ya banyak buah-buahan, terus ada kasur yang empuk, ada bidadari, terus ada makan-makan, ada kawin-mawin, karena itu memang dilakukan oleh Yesus. Kawin-mawin sesuai Wahyu 19 nomor 7, terus kenikmatan-kenikmatan Matius 19 nomor 29, terus makan-makan yang dijanjikan Yesus Matius 8 ayat 11. Ya, itu semua dilakukan oleh Yesus. Jadi gambaran surga menurut Yesus seperti gambaran surganya umat Islam. Lalu dari mana? Di surga kamu cuma hidup dengan roh, kagak pakai jasad, cuma menyembah. Buat apa kita taat di dunia ini kalau cuma di surga hidup kagak ada jasad, terus menyembah-nyembah dengan roh? Cuma Yesus yang punya jasad rupanya. Kalian yang Kristen
kagak ada jasad. Menurut kalian kayak gitu. Aneh, Ruth. Nah, sekarang ku mau tanya, Ruth, sama kamu. Matius 8 nomor 11, di situ dijanjikan Yesus makan-makan. Itu makan pakai apa? Pakai mulut atau pakai apa? Silakan tuh. Ya. Waktunya, Ruth, waktunya belum ini kah? Belum muncul kah? Belum muncul kah? Menunggu untuk terhubung. Kemana dia? Mana dia? Gak ada. Putus kah? Waduh, Bapak Ibu semuanya putus. Kayaknya Rudi Simamora putus ini. Kita tunggu dulu ya. Atau dia ini? Kayaknya dia kena report itu, kayaknya ya. Atau ketar-ketir kabur. Mungkin dia ketar-ketir kabur ya. Karena apa? Karena di situ mengandung sebuah kalau bisa saya bilang penistaan gitu ya, penistaan agama gitu. Tapi nggak bisa Bapak Ibu semuanya, itu kan didiskusi, nggak bisa dilaporkan dia. Karena apa? Itu argumentasi dia. Lain dia monolog lalu menghina Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa gitu kita laporkan. Tapi kalau di dalam diskusi tanya jawab argumentasi nggak bisa gitu. Jadi kita tunggu saja undangan dari dia lagi ya Bapak Ibu semuanya ya, kita tunggu aja. Nah ini ada lagi nih. Kenapa Ruth? Ya, Putus biasalah ya, terputus tadi. Waktunya. Siap. Nah sekarang aku jawab dulu yang pertama, bahwa di surga makan apa aja. Matius 4. Manusia makan bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu Matius 4 ya. Jadi di surga kita makan, benar kita makan, tapi bukan makan nasi, bukan makan bakso. Tetapi firman Allah itulah yang menjadi makanan kita. Paham ya? Itu jawabannya. Yang kedua, tentang 100 istri. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tidak terima, berdemo aja ke Lembaga Alkitab Indonesia. Dan itu kan di bumi Pak Ustadz, bukan di surga. Nah, kalau masalah terjemahannya salah itu, ini dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Ya udah Pak Ustadz, besok demo aja ke Lembaga Alkitab Indonesia, kelilingi dulu. Kalau aku mah membacakan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia saja. Jadi di situ tidak ada istri, dan itu di bumi, bukan di surga. Tapi ya sudahlah. Nah, kalau Pak Ustadz mengatakan di surga itu dapat cewek, perempuan dapat apa Pak Ustadz? Contoh Pak Ustadz nih di surga dapat bidadari. Berapa bidadari Pak Ustadz itu? 72. Mamanya Pak Ustadz, ibumu itu kira-kira dapat gigolo atau tidak? Gitu loh. Jawab dulu nanti ini ya. Ini jarang orang yang menjawabnya. Kalau perempuan dapat bidadari yang selalu perawan-perawan, kalau laki-laki dapat bidadari yang selalu perawan-perawan, perempuan dapat enggak gigolo? Kira-kira kayak gitu. Jawab dulu ya. Belum ada yang pernah menjawab ini. Apapun jawaban Pak Ustadz, itulah yang benar. Gitu. Apapun jawaban Pak Ustadz, itulah yang benar. Ya, itu cuma satu itu pertanyaanku ya. Pak Ustadz tadi mengatakan di surga laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Gitu. Kalau Kristen tidak mengimani di surga itu dapat selangkangan kayak gitu, enggak ya. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan terjemahannya, ya udahlah, ngapainlah kita bahas itu. Artinya kami Kristen tidak mengimani itu. Di surga itu tidak ada darah dan daging. 1 Korintus 15 ayat 50. Bahwa di surga tidak ada darah dan daging. Sesuatu yang binasa tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi daging kita ini akan busuk Pak Ustadz. Arwah kita itulah yang ke surga. Kenapa kita sekarang bisa hidup? Karena arwah kita ada di dalam daging ini. Ada di dalam tubuh ini arwah kita. Nah kalau arwah kita ini sudah keluar dari tubuh kita, jasad kita ini busuk jadi tanah. Jadi yang ke surga itu arwah kita. Maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita hidup di surga seperti malaikat. Matius 20 berapa tadi Pak Ustadz? Matius 22 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka,
kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu Yesus yang ngomong. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu Yesus yang bilang, dan itulah iman Kristen, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan, oh bahasa Inggris wife, bahasa ini, ya udahlah, apain pun ku lawan nggak ada gunanya. Yang jelas aku sudah menjawab dari segi iman Kristen, di surga itu tidak ada kawin mawin. Paham ya Pak Ustadz ya? Nah berikutnya, Yesuslah yang bisa menjamin kita ke surga Pak Ustadz. Karena Yesus itu kan sudah berada di surga. Pak Ustadz tadi sudah mengakuinya di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Artinya dia sudah di surga. Muhammad mau membawa kita ke surga. Muhammad aja masih di kuburan. Sudah aku bilang tadi Pak Ustadz. Nanti pada hari kiamat, Muhammad itu kan dibangkitkan dari kuburan, ditimbang di Sirotal Muntaha. Kalau amalnya lebih banyak, kalau sempatlah dosa Muhammad ternyata lebih banyak daripada amalnya, jatuh ke neraka itu. Makanya Muhammad kan pernah menyerah. Di surat berapa itu ya? Muhammad kan pernah menyerah. Akhirnya Muhammad berkata, setiap orang akan mendatanginya katanya. Nggak bisa lagi dia membela dirinya. Muhammad mengatakan kalau dirinya itu akan ke surga, tapi kelakuannya, kelakuan penghuni neraka. Maka akhirnya Muhammad menyerah di dalam surah Maryam itu. Maka Allah berfirman, setiap orang akan mendatanginya, tanpa terkecuali akan mendatanginya. Itu kan karena Muhammad sudah menyerah. Tidak bisa lagi membela diri, seperti abang inilah mengatakan. Muhammad masuk surga. Bagaimana mungkin masuk surga yang mengawini istri orang? Bagaimana mungkin masuk surga yang mengawini anak umur 6 tahun? Bagaimana masuk surga yang mengawini menantunya? Kayak mana membela itu? Itu. Jadi itu aja jawab Pak Ustadz dulu. Kalau laki-laki dapat perawan, perempuan dapatnya apa gitu. Sekali lagi ya, kalau laki-laki dapat perawan, perempuan dapatnya apa gitu. Coba silakan. Oke, saya akan jelaskan dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Wih, kalah tipis ya sama Rudi. Oke, bentar kita tunggu waktu. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari pertanyaan dia, perempuan dapat apa di sorga? Coba kau tanya perempuan Muslim, Ruth. Apa kata mereka? Ngapain kami susah-susah layani suami kami? Udah capek-capek di dunia layani suami, di surga mau dilayani lagi. Malas, kata istri-istri. Gitu Ruth jawaban mereka. Kau coba tanya para perempuan, ngapain kata perempuan melayani suami lagi di surga? Di dunia udah dilayani seumur hidup, di surga minta dilayani pula. Enak kali laki-laki ini, kata perempuan. Lebih baik, kata perempuan, aku lihat keindahan surga, bagaimana jalan-jalan di surga, terus melihat wajah Allah, itu adalah keutamaan di dalam surga. Itu mereka asiknya, Ruth ya. Jadi perempuan tersebut menjadi ratu dari para bidadari-bidadarinya. Jadi seperti itu. Bidadari, kau aja layani suamiku, ngapain aku sudah layani dia di surga. Lebih baik aku jalan-jalan lihat wajah Allah. Quran surah Al-Qiyamah ayat 23 ya. Tuh datanya Quran surah Al-Qiyamah ayat 23 ya. Jadi di situ keutamaan dari penghuni surga melihat zat Allah gitu ya. Nah, maka dari itu para istri yang jadi ratu para bidadari ya, para bidadari, ngapain kata istri, aku layani suamiku pula di surga. Lebih aku jalan-jalan di surga indah, lihat Allah ya. Ngapain kata para istri, sudah capek-capek di dunia dilayani, di surga minta layani pula. Kayak gitu Ruth ya. Nah, itu bagi perempuan Ruth. Nah, terus gini Ruth ya, kalau permasalahan masalah istri ya, istri itu sudah dijanjikan oleh Yesus yang kusampaikan tadi. Kalau kamu tidak mengimani LAI, maka silahkan kau protes LAI gitu.
LAI, kenapa ini dihilangkan kosakata istrinya, diganti dengan ladang? Padahal teks Yunaninya ada tuh kata istri, teks dari Inggrisnya ada tuh kata istri. Nah, jadi saya tidak asumsi di situ Yesus menjanjikan masalah selangkangan dan janjikan 100 istri sesuai dengan teks aslinya, ya sesuai dengan manuskripnya gitu. Silahkan kau buka di Kodeks Sinaiticus pun juga ada. Di situ dikatakan oleh Yesus dia menjanjikan 100 istri. Nah, jadi seperti itu, Ruth. Nah, berkaitan tentang masalah Nabi kami, ya kau putar-putar sepertinya kehabisan argumen kurasa. Kenapa? Kau ulang-ulang pula Nabi Muhammad katanya belum masuk surga. Tadi udah kujawab pakai Quran, ya. Pakai Quran Nabi Muhammad itu hidup di sisi Tuhannya. Terus ya Nabi Muhammad itu pemegang kunci surga. Terus juga ku bilang Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu pemberi syafaat untuk masuk surga karena dia yang pegang kuncinya. Ya, bukan kami mendoakan Nabi Muhammad, kami itu bersolawat doang gitu ya, untuk kami juga mendapatkan syafaat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Jadi seperti itu, Ruth. Kau nggak bisa bantah gitu. Di mana datanya? Di mana datanya? Nabi Muhammad masuk neraka? Nggak bakalan ada. Di mana datanya? Nabi Muhammad itu berdosa? Kagak bakalan ada. Ya, kagak bakalan ada. Ya, jadi seperti itu, Ruth ya. Aku memang sih ya kalau permasalahan masalah surga Islam ya aku akui aja, aku imani apa yang ada di Al-Quran itu semuanya keseluruhan ku imani. Bahkan kalau kulihat di dalam Quran surah Al-Waqiah itu banyak buah-buah di situ ya, buah-buah yang disediakan bagi penghuni surga, daripada di surganya ada perang naga. Macam mana kayak gitu? Coba dah kalian pikir dan kalian pilih. Kalian maunya di surga itu ada bidadari kah? Ada surga, ada yang empuk-empuk gitu kasurnya, daripada di surga ada pesundal, pemungut cukai, ya terus juga di surganya ada perang naga. Waduh, itu kalian pilih mana dah kalau kayak gitu? Silakan penonton yang pilih dah, bukan saya gitu ya. Apakah kalian mau di surga itu ada bidadari yang indah-indah, kasur yang empuk, buah-buahan, makan makanan, atau ada yang perang naga, ada pesundal dan pemungut cukai? Itu yang mana tuh? Silahkan dah, kalian pilih dah kalau kayak gitu dah. Ya, pilih antara dua, kira-kira enak yang mana kayak gitu. Nah, itu data-data yang saya lampirkan kepada kawan-kawan kita yang Kristen ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya hanya menyampaikan bagaimana surga di dalam umat Islam. Ada yang pilih perang naga pula. Dasar ini penonton tempat saya ini. Oke, Rod, mungkin 2 kali lagi ya, silakan. Jujur, ya aku anggap aja ini sebuah lawak-lawakan saja ya, sebuah hiburan saja. Kalau aku disuruh memilih, aku nggak mau surga yang ada selangkangan itu, Pak, karena surga itu kudus. Surga yang kudus itu mana ada memeca-meca perawan seperti itu. Tapi ya sudahlah, kalau bolak-balik pun nggak enak kan. Ya silakanlah, nikmatilah surgamu itu. Tapi kawan-kawan, tapi mau kemana kita bilang ya itu ajaran agama. Udah banyak korban gara-gara ini. Kau ledakkan bom di sana, nanti kau dapat bidadari, diledakkannya. Udah banyak korban gara-gara ini. Tapi ya sudahlah, silakan kalian menjadi korban saja sudah. Coba kau lihat seperti studi kasus, kita studi kasus lah dulu. Silakan kau tanya Densus 88 Mabes Polri itu ketika mereka menginterogasi. Itu barang bukti terorisme itu Al-Quran ada. Jadi sebenarnya udah banyak korban gara-gara ini. Tapi ya sudahlah, kalau kalian mau, ya aku menjelaskan kebenaran aja ya, supaya kalian tidak menjadi korban. Sama seperti di pesantren-pesantren itu. Berapa banyak santri yang jadi korban gara-gara ini, iming-iming seperti ini. Oknum, memang benar oknum. Tapi ya memang Pak Ustadz mengakui di surga itu memeca perawan. Paham ya? Nah, soal syafaat dari Nabi Muhammad, di Madura itu ada korban itu, istrinya dikasih sama Habib. Korban juga gara-gara syafaat ini. Jadi sebenarnya kawan-kawan, ini udah memakan banyak korban, sadarlah kita. Ada itu di Madura, dikasihnya istrinya sama keturunan Nabi Muhammad. Ya itu alasannya, supaya mendapat syafaat masuk surga.
Tapi kalau kalian masih belum melek matanya terhadap korban yang sudah banyak ini, ya sudahlah. Nikmati aja lah. Kalau kami orang Kristen masih waras. Masih waras. Yang bisa menyelamatkan kita Tuhan itu sendiri, bukan Nabi. Nabi Musa tidak bisa menyelamatkan kita. Harus Tuhan itu sendirilah yang bisa menyelamatkan kita. Maka kalau ada pun yang mengaku keturunan Paulus, kami usir. Nabi tidak bisa membawa kami ke surga. Itu fakta yang kusampaikan. Tapi ya sudahlah. Kalau kawan-kawan menganggap ini adalah suatu kebenaran, silakan saja. Tentang perang naga. Dulu terjadi peperangan di surga antara iblis dan malaikat Tuhan. Itu dulu terjadi. Sekarang tidak ada lagi naga itu, tidak di surga itu lagi. Naga itu iblis. Iblis itu tidak berada di surga lagi. Udah disimpan di dalam goa. Makanya aku curiga entah inilah yang bertemu dengan Muhammad itu. Di dalam goa itu kan Muhammad kan masuk ke dalam goa. Bertemu dengan malaikat di dalam goa itu. Ya ini malaikat yang udah dibuang ke bumi yang disimpan di dalam goa itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari 3 kan namus itu. Gak ada yang menghujat. Gak ada yang menghujat. Memang di situ tertulis namus. Memang terbukti Muhammad masuk ke dalam goa itu. Bertemu dengan malaikat yang di dalam goa itu. Itulah naga itu yang diusir dari surga, yang dilemparkan ke bumi, yang disimpan di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itulah naga itu, malaikat-malaikat yang berdosa yang disimpan dalam goa itu. Takutnya ini yang bertemu dengan Muhammad. Gitu loh. Nah, berikutnya yang kujawab itu perang naga. Istri, 100 istri. Sudahlah Pak Ustadz. Terserah Pak Ustadz aja lah. Kalau Pak Ustadz mengatakan Yesus menjanjikan kami 100 istri surga, ya sudahlah. Kami orang Kristen tidak mengimani itu. Itu iman kami loh. Di surga itu nggak ada kawin-mawin. Itu perkataan Yesus di dalam Matius 22 ayat 19 itu Pak Ustadz. Maaf ya kawan-kawannya kalau aku ulang-ulang ya. Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di sorga orang tidak kawin dan tidak mengawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Itu iman kami Pak. Kenapa Bapak mencampuri iman kami? Kami tidak percaya di surga itu ada memecah perawan. Kalau Pak Ustadz mengimani di surga itu memecah perawan, itu iman Pak Ustadz. Jangan cari remis, jangan digabung kitab sucinya. Jangan digabung. Musab biarlah menjadi musab untuk orang Islam. Alkitab biarlah untuk orang Kristen. Jangan dicampur-campur. Nikmati aja lah bidadari yang di surga itu. Tapi satu pesanku, jangan mabuk agama Pak Ustadz. Jangan nanti, wah supaya cepat aku dapat bidadari, aku harus berjihad segala macam. Jangan. Karena mabuk agama jauh lebih berbahaya daripada mabuk minuman. Itu. Semoga Pak Ustadz paham. Itu Pak Ustadz. Aku mau tanya, ini tanggapan akhir kah? Ya, Aku ya. biar nggak nanya lagi gitu. Ya. Ya, Oke, sudah ya, Pak tanggapan Ustadz. akhir berarti ya. Siap. Oke. Baik, habis ini closing ya Bapak Ibu semuanya. Ini tanggapan akhir dari kita. Jadi kita tidak bertanya lagi ya. Saya sudah menjabarkan dari kitabnya Rudi gitu ya. Kitabnya Rudi tentang janji-janji Yesus di dalam surga. Bagaimana gitu. Jadi saya berharap tidak perlu kita putar-putar ke sana ke sini gitu ya pembicaraannya. Karena kita memakai data yang ada di Bible maupun di dalam Al-Quran gitu ya. Baik tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang ada di dalam surga. Jadi saya rasa kawan-kawan Kristen tidak perlu mengurusi yang cuma 72 gitu ya. Karena kalian sudah dijanjikan 100 gitu. Masa kalian masih iri dengan yang 72 gitu. Kami cuma 72, kalian dijanjikan 100, macam mana? Masa masih menggugat yang 72? Waduh, janganlah kawan ya, bagi-bagi gitu sama saya ya, bagi-bagi gitu. Yesus janjikan 100 istri, itu kan sesuai dengan Bible Anda sendiri, teks aslinya, manuskripnya dan bahasa Inggrisnya. Kalau LAI merubah ya kalian aja yang demo gitu ke LAI. Jangan kami umat Islam, kami hanya menyampaikan saja yang ada tertulis di kitab kalian ya. Jadi saya harap jangan iri dengan surganya umat Islam, karena keindahan
keindahan-keindahannya, dan bidadarinya sedikit saja 72 daripada janji Yesus yang 100 gitu. Masa masih kalian gugat juga, sudah dijanjikan 100, yang 72 mau digugat pula, mau macam mana kawan? Kayak gitu ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya, di diskusi malam hari ini saya hanya menyampaikan saja ya, di dalam Quran surah Al-A'la, hanya mimpi saja sih sebenarnya, hanya mimpi saja orang di luar agama Islam itu akan masuk surga ya, hanya sebuah mimpi. Allazi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Jadi di dalam neraka orang-orang di luar agama Islam itu mereka tidak hidup dan tidak pula mati. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang sangat beriman dan menyucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia banyak mengingat Tuhannya serta mendirikan salat ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi janji Allah banyak untuk umat Islam, keindahan di dalam surga tertera di dalam Quran surah Ar-Rahman, terus di dalam Quran surah Al-Waqiah. Dan kalau kita melihat ya perbandingan antara orang beriman dan orang yang mendustakan lagi sesat itu, waduh, sangat jauh ya. Di situ dikatakan celakalah orang yang mendustakan lagi sesat. Fanuzulum min hamim, dia disambut dengan air panas yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, di situ dia dimasukkan ke dalam neraka, dibakar di dalam neraka. Ya, inna hadza lahu haqqul yakin, sungguh ini adalah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi itu Quran surah Al-Waqiah ya kawan-kawan. Hanya mimpi ya, hanya mimpi di luar agama Islam itu masuk ke dalam surga. Allah menjanjikan neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi Bapak Ibu semuanya, di dalam diskusi malam ini saya menjabarkan apa yang dikatakan Yesus saja, janji-janjinya seperti apa tertulis di dalam kitab Rudih ya. Di dalam kitab Rudi ada beberapa hal yang saya sampaikan, contoh ya perang naga tadi, terus janji Yesus 100 istri, terus Yesus kawin di dalam surga, terus juga di dalam surga itu dijanjikan Yesus makan bersama-sama satu meja dengan Abraham, Matius 8 nomor 11 gitu ya. Kita tanya tadi dia makan pakai apa, makannya makan firman katanya. Waduh, padahal kan itu beda konteks gitu, tapi nggak apa-apa lah, Bapak Ibu semuanya sendiri yang menilai gitu ya, bagaimana surganya Kristen dan surganya Islam menurut penjabaran gitu. Kalau saya no problem gitu, no problem. Di dalam surga kami ada keindahan-keindahan, ada bidadari, ada kasur yang empuk, ada pokoknya wah. Jadi penggambarannya itu hanya ya kalau kita bisa bilang itu hanya penggambaran dari Allah, padahal lebih kayak gitu, lebih yang dari digambarkan oleh Al-Quran. Gak bisa dibayangkan gitu. Silahkan Anda semuanya mau memilih surga yang banyak keindahannya atau surga yang ada perang di dalamnya gitu ya. Nah itu saja. Jadi seperti itu perbandingannya. Silahkan Anda mau memilih yang mana. Allahu Akbar, takbir. Silahkan closing Ruth. Kita nggak nyebrang ya. Oke, ya sudahlah. Nah kawan-kawan, itu tadi yang disampaikan Pak Ustadz itulah yang benar menurut agama Islam ya. Saudara-saudaraku juga teman-teman Islam, apa yang disampaikan Ustadz ini itulah yang benar menurut agama Islam. Makanya aku bilang tadi di awal, jangan goyang iman kalian kalau mendengar aku berdiskusi. Kalau di dalam agama Kristen, jangan pernah harap ada ajaran selangkangan, udah ada itu. Dalam hal contoh 100 istri, sudah. Nah, di situ tidak ada istri, tapi itu pun kan di bumi, bukan di surga. Kalau masalah surga, Tuhan Yesus berkata bahwa kita itu hidup seperti malaikat. Contoh gini, Pak Ustadz menawarkan sama aku bidadari, ambillah sama Pak Ustadz itu, ambil kau itu bidadari itu. Karena aku tahu surga itu kudus. Itu. Nah sekarang aku akan membacakan kepada kawan-kawan satu ayat Alkitab supaya kalian bisa membedakan. Yeremia 3 ayat 2.
Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Waspada kawan-kawan terhadap Arab dari padang gurun ini. Waspada. Teman-teman Kristen, waspada kalian. Itu Yeremia 3 ayat kitab suci loh yang ngomong. Gak jauh-jauh dari pencabulan. Sekali lagi ya, layangkanlah matamu kepada bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Pendeta nggak berani membaca ayat ini. Nggak ada pendeta ada mungkin, tapi sembunyi-sembunyi. Kalau aku memang nggak ada lagi kutakuti hidup ini. Baca itu Yeremia 3 ayat 2. Jelas loh. Kalau seorang Arab di padang gurun itu ahli cabul. Maka tak heran di surga pun dijanjikan 100 istri tadi. Berapa tadi Pak Ustaz bilang? 100 istri. Ya karena memang Alkitab sudah menuliskan bahwa dia cabul. Yang 100 malaikat gitu ya. Sekali lagi, hanya itu. Dalam closing ini hanya ayat itu yang kubaca. Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul. Teman-teman ketik semua Yeremia 3 ayat 2. Semua ketik di kolom komentar. Supaya jangan dikira aku menghujat. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Tak terima demo LAI. Ya aku hanya membaca kitab suci yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi supaya kita waspada dengan Arab ini memang cabul. Kayak mana lah di surga 100 istri. Di Matius berapa tadi itu? Nah sementara kawan-kawan di surga itu kudus. Nggak ada soal selangkangan di surga, yang nggak ada. Makanya orang Kristen tidak pernah korban oleh selangkangan. Nggak pernah itu. Semoga kawan-kawan paham. Akhir kata aku ucapkan. Emenista batuama perlinggoman di dekena mokmok. Debatama nomor 2 horas mai tadi parorot. Di pasu-pasu akah nataula. Tulubang masa tua tu sanggar maaporik. Gabe nani ula sinur na pinahan. Ditupayo puta na mertua de bata. Mari dete tu hatta Tuhan Yesus Kristus. Godang akapada onak kuna salah sarahonok kuma. Horbos ti kota duk si sapang na walu parbutua mangalili parukung mangalualu. Di balia manggagat satu jabu margalu-ngalu. Dia kapada honak kuna palubihu jumolo marsatabi. 10 jari-jari. Pasapul sada si majujung. Sotong dibuat tu bagas roham. Songon na mangujungi. Saat ni solo masa tinogu tu bortean. 1-3 ras toho di rodang ni bulan. Leleng may tamangonu jala gabean. Jala horas-horas. Totong ma diramoti Tuhan. Horas, horas, horas. Damai Kristus bersama kita. Haleluya. Amin. Itu Pak Ustadz, closing dari aku Pak Ustadz. Oke, sekarang closing dari aku. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini sudah closing statement gitu ya. Jadi di dalam closing statement ini ya, bahwa angan-angan di luar agama Islam itu mereka masuk ke dalam surga itu berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 111 ya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi di situ dikatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Kristen katanya. Lalu Allah menjawab tilka amaniyuhum, itu hanya mimpi dan angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum
Jadi tunjukkan jika in kuntum shadiqin, kamu orang yang benar. Jadi tidak ada kebenaran di luar agama Islam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 111. Jadi jangan percaya di luar agama Islam itu ada yang mengajarkan marilah kita memuaskan birahi, ya birahinya di dunia semuanya birahinya. Jadi di surga katanya begini begitu, tidak ada lagi jasad. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu. Ya, karena apa? Di dunia ini kita diciptakan untuk menyembah, bukan memuaskan birahi dan yang lain segalanya ya. Bukan masalah itu di dunia ini. Jadi di luar agama Islam itu sudah diterakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Quran kita. Tinggal kita memilih jalannya seperti apa ya. Contoh di dalam Quran surah Al-Bayyinah yang sering saya baca tuh ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaihum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka selama-lamanya di sana. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka di dalam neraka disebut seburuk-buruknya makhluk. Terus apa yang dijabarkan oleh Allah lagi, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Dan orang yang beriman itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan surga. Umat Islam mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah merahmati mereka, dan mereka orang Islam kekal selama-lamanya di surga. Nah, di situ dikatakannya bahwa balasan itu mereka ridho terhadap Allah, Allah pun ridho terhadap mereka. Nanti ketika umat Islam sudah masuk ke dalam surga semuanya, maka Nabi Adam berteriak kepada anak cucunya. Apa kata Nabi Adam? Mintalah ridho kepada Tuhanmu agar kita tidak dikeluarkan lagi dari surga, sebagaimana saya dulu dikeluarkan Allah dari surga ke dunia. Lalu apa kata Allah? Di situ radhiyallahu anhum wa radu an, Allah meridhoi dan menempatkan Islam di dalam surga. Itulah dzalika liman khasyiya rabbah, balasan bagi umat Islam yang takut kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, untuk umat yang beriman. Jadi ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat ya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah katakan bahwa itu adalah keyakinan yang benar. Tidak ada di luar agama Islam akan masuk surga kecuali orang zaman dahulu yang mengikuti Nabi Musa di zamannya, yang mengikuti Nabi Isa di zamannya, dan yang sekarang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen masuk surga, maka kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka, angan-angan mereka ya. Jadi sekali lagi, di dunia ini kita diciptakan untuk menyembah Allah, bukan untuk urusan puaskanlah ini itu, kagak ya. Jadi tidak ada agama selain agama Islam. Kalau dia memilih agama selain agama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka dia akan rugi dan dia tidak akan diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Terima kasih, mungkin itu saja diskusi kita malam ini ya Bapak Ibu semuanya, dan itulah apa yang saya sampaikan. Allahu Akbar. Oke, makasih ya Pak Ustadz ya. Oke, thank you Ruth. Nah, itu tuh harus dihantam dan diyakinkan ya, diyakinkan bahwa tidak ada agama
selain agama Islam. Jadi seperti itu. Allahu Akbar. Menang tipis kok. Saya nggak ada urusan menang atau kagak ya Bapak Ibu semuanya tentang masalah menang atau kagak ya. Yang jelas kita menjabarkan apa yang perlu kita sampaikan tentang janji Allah terhadap orang yang beriman ya, terhadap orang yang beriman. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang ada tertulis di dalam Bible mereka ya, bukan cari remis atau menghujat, enggak. Dari mana bisa dibilang saya menghujat kalau saya memakai data? Kalau dibilang saya menghujat, artinya yang tertulis itu yang menghujat ya, bukan saya pribadi gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Saya bukan pemegang kunci surga ya, bukan ya. Kebenaran itu yang saya sampaikan dari Allah ya, bukan seperti dari Framing Rudy tadi, apa yang saya sampaikan itu katanya benar ya, benar. Enggak. Yang saya sampaikan itu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah kebenaran ya, kebenaran. Bukan saya yang benar, tapi Al-Qur'annya yang kebenaran. Dan apa yang disampaikan Yesus seperti dijanjikan 100 istri, itu kita tidak mengada-ada ya, tidak mengada-ada, itu memang adalah janji dari Yesus. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum itu saya pengen beriklan dulu ya, sebagaimana biasanya kepada Bapak Ibu semuanya yang belum bantu subscribe channel YouTube saya, mohon bantuannya untuk channel YouTube saya ini ya Bapak Ibu. Lambat kali gitu perkembangannya, mohon bantuannya untuk Bapak Ibu ya, subscribe channel Yusuf PI Reaction. Nah, di sini kita akan menumpas manusia-manusia bahlul seperti Rudy Simamora dan ini ya, dan rekaman dari live streaming kita tiap harinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke profil saya di sini nih, yang gambar ini ya. Nah, ada ke bagian YouTube, Bapak Ibu pencet saja ya, pencet saja ke bagian YouTube, lalu silakan ditonton videonya nanti ya. Yang penting dibantu untuk mengembangkan channel YouTube-nya. Jadi seperti itu. YouTube-nya ini sudah Bapak Ibu sudah monet ya, sudah monet dan sedikit mendapatkan hasil ya. Jadi pendapatan dari YouTube saya itu baru segini Bapak Ibu semuanya nih. Nih, baru 300.000 rupiah satu bulan. Nggak bisa dicairkan tuh, baru 300.000 rupiah, dan ini saya pergunakan untuk dakwah Islam gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah bantu dakwah saya, baik secara finansial ya, dari koin ataupun dari sumbangan, terus dari dukungan channel YouTube saya berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda lagi berkah gitu ya Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya dengan rezeki yang berlipat ganda lagi berkah serta halal. Nah, Bapak Ibu semuanya, tidak luput pula saya menyampaikan kepada Anda semuanya di tanggal 16 nanti ya, di tanggal 16 nanti itu ada acara dari Apologet Islam Indonesia atau API gitu ya, yang diketuai oleh Bang Zuma. Di situ nanti hadir Bang Zuma, Bang Ardiansyah, mualaf seperti Ibu Nora dan yang lainnya, Ustadz Sugi, Uni Ripa. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau Anda ingin silaturahmi dengan mereka gitu ya, di Ciater Bandung, ya. Ciater itu Bandung kah Bapak Ibu semuanya? Nah, di Ciater Bandung di tanggal 16 ini Bapak Ibu mungkin bisa mendaftar dengan Bang Kores gitu ya, Bang Kores, atau silahkan DM saya, nanti saya arahkan ke Bang Kores gitu. Karena tiket masuknya itu sekitar 350.000, itu sudah dapat buku tentang kristologi, terus sudah makan malam ya katanya, terus sudah foto-foto dan yang lainnya ya. Subang dekat Bandung ya, Subang dekat Bandung. Jadi biaya tiketnya itu 350.000. Dalam pengadaan acaranya sudah dapat beberapa fasilitas makan dan buku dari kristologi gitu ya. Nah, itu di tanggal 16 nanti ada Bang Zuma dan yang lainnya. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya pengen silaturahmi dengan mereka, dengan Apologet Islam Indonesia, silahkan untuk mendaftar ke Bang Kores atau silahkan DM saya. Jadi seperti itu ya. 350.000 untuk 2 orang atau 1 orang katanya ya Bapak Ibu semuanya, 1 orang katanya.
kata Bang Kores satu orang 350.000. Dia terbatas masalahnya, terbatas cuma sekitar 350 orang aja ya, 350 orang, dan masih ada kuota sekitar 150-an lagi mungkin ya, 150-an lagi. Jadi ini tanggal berapa nih? Tanggal 6, 10 hari lagi. Apakah saya hadir? Saya belum ada rezeki ya Bapak Ibu semuanya. Baru saja saya pun juga ini beli ini ya bahan bangunan buat kita bikin box di sini. Jadi uangnya saya habis dari Kalimantan Selatan ke Ciater itu PP sekitar 6 juta rupiah, itu saya perlu uangnya. Ya doakan saja insya Allah kalau ada rezekinya nanti ya Bapak Ibu, kalau ada pegang 6 juta rupiah sekitar 10 hari ke depan insya Allah saya akan berangkat gitu ya, insya Allah gitu. Ya doakan saja ada rezekinya. Live di TikTok apa katanya, untuk biaya transportasi gimana Ustadz? Transportasi sendiri-sendiri ya Bapak Ibu semuanya, sendiri-sendiri dimanapun Anda berada. Contoh saya berangkat aja itu kan sendiri itu ya, sendiri. Kalau saya mau berangkat ke Ciater ya tiket pesawat kan PP aja udah 3 juta lebih, belum dari Soekarno-Hattanya ke Ciaternya kan kayak gitu, belum lagi bolak-baliknya, makanya dengan makannya dan yang lainnya itu sekitar 6 juta kalau saya perlu gitu ya. Kalau saya mau berangkat ke sana itu pakai biaya sendiri-sendiri. Cuma ya qadarullah Bapak Ibu semuanya, saya belum ada rezeki ya, belum ada rezeki. Jadi insya Allah nanti saja ya kita bertemu untuk silaturahmi ya, mungkin di ultah api kedua nanti ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau mau berangkat silahkan untuk mendaftar dengan Bang Kores atau Bang Handi Selebes ya. Nah Bapak Ibu semuanya, cukup itu mungkin yang saya sampaikan malam ini ya. Kita silaturahmi setiap malam Selasa dan malam Jumat ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di tempat saya juga sudah setengah 12 ya, setengah 12 malam. Mungkin kita akan kembali live streamingnya besok ya, live streamingnya besok besok bentar ya Bapak Ibu semuanya, saya nggak janji ya besok, soalnya saya besok habis subuh ini saya mau ke Banjarmasin karena ada acara perkawinan di Queen Selatan gitu, Queen Selatan ya, di Queen Selatan ada acara kawinan. Jadi dari tempat saya ini ke Queen Selatan itu sekitar 1 jam. Jadi saya berangkat pada subuh, mungkin pulangnya agak sore gitu. Kalau saya nggak capek, saya buka streaming ya. Kalaunya saya kecapean, mungkin saya tidak streaming besok. Jadi silakan dilihat-lihat aja ya, dilihat-lihat aja, coba ditanya-tanya aja, insya Allah akan saya balas. Jadi saya nggak janji dulu. Lusa jelas itu saya akan adakan live streaming. Kita setiap harinya itu insya Allah akan mengobati manusia-manusia bahlul ya yang menuhankan anak manusia gitu. Jadi seperti itu. Oke ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir sampai live streaming ini selesai. Saya memohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, memohon maaf kalau ada kosakata yang kasar atau penyampaian saya yang kurang yang menyakiti hati Anda semuanya. Saya memohon maaf ya. Kebenaran itu datang dari Allah dan kekhilafan itu pasti dari saya pribadi ya, karena saya manusia. Mari sebelum kita bubar ya Bapak Ibu semuanya, kita berdoa dulu ya, sebagaimana doa saya setiap harinya untuk kita semuanya, baik saya dan Anda. Semoga kita diberi kesehatan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang melimpah lagi berkah serta halal gitu ya, dan dimatikan di dalam agama Islam, dimatikan dengan iman dan dimatikan dengan husnul khatimah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, manuttaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Bapak Ibu semuanya aminkan ya, sebagaimana biasanya saya akan membacakan doa selamat untuk kita semuanya, tolong diaminkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya karim. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya ya. Semoga Anda sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti diberikan umur panjang kita bisa bertemu di live streaming selanjutnya gitu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak telah mendukung saya. Saya izin pamit. Selamat istirahat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.